Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Rahayu dari kelas 5G Manajemen Universitas Bina Bangsa Serang, Banten. Di video kali ini saya bertujuan untuk membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah penganggaran perusahaan yang diampu oleh Dr. Ade Manggala Hardianto SE MAKT. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan isi review jurnal tentang anggaran yang berjudul Hubungan Partisipasi, Umpan Balik, dan Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. Dengan nama jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan tahun 2020 dengan penulis Ine Marita dan Swarmila Haryani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang isi pembahasan jurnal yang pertama, yaitu ada bagian abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Objek penelitian ini dilakukan pada 15 SKPD atau Satuan Perangkat Kerja Daerah, Bagian Perencanaan atau Anggaran dan Keuangan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan terhadap 76 responden dengan menggunakan data primer melalui kuesioner yang disebarkan langsung kepada para responden. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, umpan balik anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Sedangkan variabel kejelasan tujuan anggaran dan variabel evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil uji simultan mengungkapkan bahwa variabel partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, serta kesulitan tujuan anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Dan yang selanjutnya ada pendahuluan. Dampak globalisasi dan meningkatnya teknologi telah menyebabkan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai segala hal termasuk layanan pemerintahan, dan kondisi ini kemudian menyebabkan tingginya daya kritis masyarakat akan kinerja layanan dan tata kelola ke arah yang lebih baik atau good governance. Penciptaan good governance ini dapat berjalan dengan baik dan lancar jika didukung oleh seluruh komponen aparatur pemerintah yang memiliki kinerja yang berkualitas. Kinerja merupakan bagian yang sangat penting di dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi bisnis maupun non-bisnis. Untuk mencapai kinerja organisasi yang baik, diperlukan kemampuan dan bakat yang tinggi oleh setiap individu yang terlibat di dalamnya, serta usaha yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unit layanan pemerintahan dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang baik dalam artian kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan di lapangan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau para stakeholders.
Dalam konteks ini, melalui instruksi Presiden Republik Indonesia atau Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kemudian disempurnakan dengan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi dasar hukum untuk penyelenggaraan layanan publik yang akuntabel dan memiliki kinerja yang baik, khususnya di instansi pemerintahan. Kinerja aparat pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari anggaran. Hal ini dikarenakan anggaran yang telah disusun sebelumnya merupakan perencanaan dan sebagai evaluasi kinerja akhir, atau dapat dikatakan bahwa anggaran digunakan sebagai sistem pengendalian untuk mengukur kinerja atau kesesuaian antara perencanaan dan realisasi di tingkat manajerial dan unit organisasi. Pentingnya peran anggaran tersebut menjadikan anggaran dapat dinyatakan sebagai faktor kunci dan kinerja akan dapat dicapai jika anggaran yang disusun melibatkan partisipasi sebagai bagian dari komitmen pencapaian kinerja di masa depan, atau dalam Apriani Rasuli Taufik tahun 2016. Secara spesifik, Keynes tahun 1979 dalam Apriani Rasuli Taufik tahun 2016 berpendapat bahwa pelaksanaan anggaran dapat berjalan efektif apabila penyusunan anggaran dan penerapannya memperhatikan 5 komponen karakteristik. Tujuan anggaran atau Budgetary Goals Characteristic atau BGC. 5 komponen ini terdiri dari partisipasi penganggaran atau budgeting participation, kejelasan tujuan anggaran atau budget goal clarity, umpan balik anggaran atau budgeting feedback, evaluasi anggaran atau budgeting evaluation, dan kesulitan tujuan anggaran atau budgeting goal difficulty. Penerapan 5 komponen ini diharapkan dapat berimplikasi pada kinerja. Studi-studi sebelumnya mengenai karakteristik anggaran telah memberikan kesimpulan yang berbeda mengenai keterkaitan 5 komponen karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja. Misalnya, Apriani Rasuli dan Taufik tahun 2016 menemukan bahwa partisipasi, kejelasan tujuan, dan evaluasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja, sedangkan umpan balik anggaran tidak berpengaruh signifikan. Studi lainnya yang dilakukan oleh Lestari tahun 2018 menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Sedangkan umpan balik anggaran tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Sebelumnya, Suryaningsih tahun 2012 menyimpulkan bahwa partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik tujuan anggaran, serta kesulitan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kota Yogyakarta. Sedangkan Mongeri tahun 2013 hanya berhasil membuktikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja
Pemerintah Daerah Kota Padang. Studi yang lebih baru dilakukan oleh Tariyah, Wiranto, dan Amilin tahun 2019 menemukan bahwa dari 5 komponen tersebut, kejelasan sasaran anggaran yang berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa model hubungan karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja masih menarik untuk dipelajari, khususnya dalam studi ini yang mengaitkan antara karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja aparatur pemerintahan di Jakarta. Selanjutnya, metode penelitian. Desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian desain kausal, yang merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner. Penelitian kausalitas dianggap sebagai pemahaman fenomena bersyarat dalam bentuk jika X maka Y. Tujuan penelitian ini untuk menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variabel atau variabel independen terhadap variabel lainnya atau variabel dependen, serta dampak perubahan tertentu terhadap norma-norma dan asumsi yang ada. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta, yaitu perangkat kerja daerah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 15 SKPD atau Satuan Perangkat Kerja Daerah DKI Jakarta. Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta menjadi penelitian karena merupakan salah satu pemerintah provinsi di Indonesia yang banyak terdapat aktivitas perekonomian. Pemilihan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada purpose sampling. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria pemilihan ialah pejabat struktural pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki peran dalam proses penyusunan anggaran. Pengukuran variabel kinerja aparat pemerintah daerah dalam penganggaran mengadaptasi model pengukuran yang dikembangkan oleh Mahoney tahun 1963 yang terdiri dari 9 indikator, yaitu perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi, perwakilan, dan kinerja secara keseluruhan. Model ini telah banyak diadopsi oleh penelitian sebelumnya, seperti Istiani tahun 2009, Apriani Rasuli, dan Taufik tahun 2016. Partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik, dan kesulitan tujuan seluruhnya diadaptasi dari Milani tahun 1975, Apriani Rasuli, dan Taufik tahun 2016. Kejelasan anggaran diukur dengan 6 indikator, contohnya keterlibatan dalam penyusunan anggaran. Kejelasan tujuan anggaran atau X2 diukur dengan 4 indikator, contohnya pegawai mengetahui dengan jelas dan tepat tujuan anggaran. Evaluasi anggaran atau X3
diukur dengan 5 indikator. Contohnya ada pemberitahuan tentang penyimpangan anggaran. Umpan balik anggaran atau X4 diukur dengan 4 indikator, contohnya jumlah perolehan umpan balik mengenai pencapaian tujuan anggaran. Dan yang terakhir ada kesulitan tujuan anggaran atau X5 diukur dengan 5 indikator. Contohnya adanya penjelasan kepada atasan mengenai item-item realisasi. Selanjutnya ada teknis analisis data. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear berganda. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis deskriptif. Hasil analisis deskriptif dijelaskan bahwa data dapat menggambarkan distribusi data yang disesuaikan dengan tujuan utama penelitian tersaji dalam tabel 1 dengan tujuan ingin menguji apakah variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah DKI Jakarta atau Y. Yang kedua ada analisis korelasi dan regresi, mengungkapkan bahwa berdasarkan perhitungan pada tabel 2, hasil analisis regresi dapat disimpulkan koefisien partisipasi anggaran atau X1, koefisien umpan balik atau X4, dan koefisien kesulitan tujuan anggaran atau X5 tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Hasil dari X1 dalam penelitian ini berbeda dengan temuan hasil dari Apriani, Rasuli, dan Taufik tahun 2016, Lestari tahun 2018, Suryaningsih tahun 2012 yang menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Namun studi ini sejalan dengan Taria, Wiratno, dan Amilin tahun 2019 yang tidak berhasil menemukan efek tersebut. Hasil dari X4 sesuai dengan temuan Apriani, Rasuli, dan Taufik tahun 2016 yang tidak menemukan efek umpan balik terhadap kinerja. Hasil dari X5 berbeda dengan temuan Suryaningsih tahun 2012, namun mendukung temuan Apriani, Rasuli, dan Taufik tahun 2016 yang tidak berhasil menemukan efek kesulitan penyusunan pada kinerja. Artinya, tingginya kesulitan tujuan anggaran akan memberikan pengaruh kinerja yang semakin rendah, dan sebaliknya, nilai kesulitan tujuan anggaran rendah akan memberikan pengaruh terhadap kinerja yang semakin tinggi. Sedangkan koefisien kejelasan tujuan anggaran atau X2 dan koefisien evaluasi anggaran atau X3 berpengaruh dalam kinerja. Hasil X2 ini mendukung temuan Apriani, Rasuli, dan Taufik tahun 2016, Lestari tahun 2018 yang menemukan bahwa pengaruh signifikan kejelasan tujuan anggaran dengan kinerja. Artinya, semua tujuan anggaran yang telah dibuat akan berdampak pada kenaikan atau penurunan kinerja. Semakin jelas kejelasan tujuan anggaran dalam penyusunan anggaran, maka semakin tinggi kinerja aparat pemerintah daerah dan sebaliknya. Hasil X3 mendukung temuan dari Apriani, Rasuli, dan Taufik tahun 2016, Lestari tahun 2018 yang menemukan pengaruh signifikan evaluasi anggaran
dengan kinerja. Apriani Rasuli dan Taufik 2016 dalam studinya menemukan bahwa partisipasi, kejelasan tujuan, dan evaluasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Studi lainnya yang dilakukan oleh Lestari tahun 2018 menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan kejelasan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Sebelumnya, Suryaningsih tahun 2012 menyimpulkan bahwa partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik tujuan anggaran, serta kesulitan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah. Mongeri tahun 2013 hanya berhasil membuktikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja. Yang terakhir ada kesimpulan. Jurnal hasil analisis ini menyimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, umpan balik anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan kejelasan tujuan anggaran dan evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Sekian pemaparan jurnal dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton semuanya. Terima kasih.